Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Hai, selamat pagi menjelang siang sahabat Gemilang. Apa kabar? Giandika hadir menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Tentunya pada Kamis pertama di tahun 2025. Yes, 2 Januari 2025. Yang mana Jamus Gemilang kali ini sahabat Gemilang bekerja sama dengan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Jadi kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mendapatkan informasi kesehatan dari RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Dan hari Kamis ini informasi kesehatannya adalah mengenai katarak. Apakah bisa disembuhkan tanpa operasi? Seperti yang kita ketahui sahabat Gemilang dan sering temui ya, bahwa katarak diderita oleh orang yang lanjut usia atau lansia. Namun apakah yang muda tidak bisa kena katarak ya? Oke, kita akan mendapatkan informasi terkait penyakit katarak ini karena sudah hadir di studio LPPL Radio Gemilang FM narasumber yang tentunya ahlinya terkait penyakit mata ini ya. Oke, Dr. Putri Claudia Oktaviani, spesialis mata. Beliau adalah dokter spesialis mata RSUD Muntilan. Kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dokter, apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah hari ini baik ya. Oke, dokter boleh dong menyapa sahabat Gemilang pada pagi hari ini, silakan dokter. Ya, selamat pagi sahabat Gemilang. Hari ini kita mari berbagi informasi tentang kesehatan mata, khususnya tentang katarak. Oke, baik. Dokter, sesuai dengan tema kita hari ini langsung aja ya dok ya. Mungkin sahabat Gemilang bisa dijelaskan terlebih dahulu dok, apa itu penyakit katarak dok? Silahkan dok. Ya, jadi katarak itu merupakan salah satu penyebab utama kebutaan di dunia ya, dan di Indonesia juga. Untuk definisinya sendiri, katarak itu sebetulnya adalah kekeruhan yang terjadi pada lensa kekeruhan mata. Ya dok ya? Kekeruhan yang terjadi pada lensa mata. Biasanya sih umumnya terjadi pada usia tua, tapi ada juga faktor-faktor tertentu yang bisa mempercepat terjadinya katarak ini, dan juga ada faktor-faktor genetik tertentu yang tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada usia muda. Oke, faktor genetik ya dok ya? Iya. Oke, dokter, dokter Claudia atau dokter Putri nih nyapanya? Boleh Putri, apa aja boleh boleh Claudia, ya. apa Oke, aja. dokter Putri aja kali ya. Iya, boleh. Baik, dokter Putri, untuk penyebab mata katarak ini apa aja sih dok? Iya, jadi kalau untuk penyebabnya sendiri ya itu bisa berbagai macam. Yang pertama ya karena pengaruh usia itu tadi. Pengaruh usia ya dok ya. Jadi proses degeneratif karena usia. Biasanya usia berapa sih dok? Usia di atas 60 kebanyakan. 60, ya, oke. seperti itu. Tapi bisa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang bisa mempercepat terjadinya juga. Seperti apa dok? Misalnya paparan sinar matahari yang terus-menerus secara jangka panjang. Oke, ya, UV, baik. ultraviolet, seperti Oke. itu. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes mellitus, seperti itu yang tidak terkontrol, itu juga bisa menyebabkan bisa ya? mempercepat terjadi progresi katarak ini. Oke. Seperti itu. Kemudian selain itu juga bisa disebabkan karena stres oksidatif yang misalnya karena kebiasaan merokok, seperti itu juga bisa. Baik. Ya, kemudian bisa juga dipengaruhi oleh trauma mata sebelumnya ya, misalnya ada benturan atau ada. Itu bisa ya dok ya? Bisa ya, apalagi kalau traumanya itu dia mengakibatkan benturan secara tumpul ataupun tajam kepada lensa mata, seperti itu. Oke. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh obat-obatan, misalnya seperti penggunaan obat-obatan anti radang ya, steroid seperti itu dalam jangka panjang. Bisa dok. Ya, itu juga bisa mengakibatkan katarak ya. Sebagai faktor resiko sebagai katarak. faktor resiko katarak. Ya. Baik, dokter Putri. Kan kalau masyarakat di Kabupaten Magelang rata-rata kan memiliki, ya bukan memiliki juga ya, tapi bekerja di lapangan, di sawah gitu kan ya dok ya. Nah itu juga bisa memicu ya dok
Iya, merupakan salah satu faktor resiko. Meskipun sebetulnya tidak selalu ya, tidak selalu semua orang yang terpapar itu pasti akan katarak, tidak selalu, karena Tidak bagaimanapun ya, karena bagaimanapun ada faktor kerentanan genetik juga seperti itu. Tapi memang itu merupakan salah satu faktor resiko. Salah satu faktor Ya, risiko. jadi- Baik. Baik, Dokter Putri. Untuk ciri-cirinya sendiri kita kena katarak itu untuk sadar diri sendiri dulu gitu loh, Dok. Iya. Untuk observasi diri itu apa aja ciri-cirinya, Dok? Oke, kalau untuk gejala katarak yang bisa dirasakan oleh pasien itu yang pertama tentunya pandangan matanya kabur ya. Kabur. Ya, Oke. pandangan mata kabur. Kadang pasien mendeskripsikan itu seperti berkabut atau seperti melihat jendela yang berembun seperti itu. Oh, seperti itu. Ya, Iya, iya. atau kadang juga ada yang menyebutkan warnanya jadi agak kekuningan seperti itu. Kemudian pada fase-fase awal katarak, kadang beberapa pasien yang biasanya menggunakan kacamata baca, itu mereka justru mengatakan mereka nggak butuh kacamata baca lagi gitu, yaitu ada efek namanya miopisasi ya kalau kita sebut dari Oke, segi medis, baik. karena memang di fase awal katarak itu lensanya itu cenderung membengkak gitu. Jadi karena air masuk lensa membengkak. Jadi pasien yang tadinya pakai Kacamata baca. kacamata plus itu ya, itu malah dia jadi bisa Bisa melepas baca, kacamatanya, melepas bisa baca, kacamata. Oh, itu ya. berarti juga termasuk tanda-tanda ya, Dok ya? Salah satu tandanya. Salah satu iya. tanda-tandanya. Cuman kalau untuk melihat jauh, memang pasti dia akan mengeluhkan pandangannya lebih kabur lagi. Oke, Gitu. baik. Kadang juga bisa disertai dengan sensitivitas terhadap cahaya yang lebih besar. Biasanya gimana tuh, Dok? Jadi kalau ngelihat cahaya akan merasa lebih silau daripada biasanya, seperti itu. Kemudian pasien juga bisa mengeluhkan sudah berkali-kali ganti kacamata, tapi kok pandangannya masih belum optimal juga ya, seperti itu. Oke. Ya, kalau dari yang bisa dilihat ya, mungkin itu tadi yang saya sebutkan adalah yang bisa dirasakan pasien. Nah, mungkin keluarga juga bisa bantu untuk Mengecek. mengecek. Gimana, Dok? Yang paling sederhana sebetulnya adalah dengan melihat mata pasien. Beda Jadi, ya, Dok? mata pasien katarak itu kalau kataraknya sudah keruh sekali, ketika Hmm. disenterin tuh bagian tengahnya yang seharusnya hitam, kecil, manik mata, itu dia akan berwarna putih seperti susu gitu. Berarti bisa dicek secara ibaratnya secara tidak perlu alat tertentu gitu ya, Dok ya? Ya, sebetulnya kalau kataraknya sudah padat, itu keluarga bisa melihat hanya dengan senter saja sebetulnya gitu. Kalau belum padat, Dok, maksudnya kecil pun juga ada tandanya, Dok. Nah, kalau belum padat memang untuk masyarakat awam mungkin agak sulit ya, memang harus diperiksakan ke petugas medis, ke dokter. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, apa yang harus dilakukan nih, Dok? Apalagi kalau sudah mungkin udah periksa ke Dokter Putri nih di RSUD Muntilan, didiagnosa Anda terkena katarak. Nah, itu Iya. apa yang harus dilakukan, Dok? Oke, jadi katarak sendiri kan sebetulnya ada gradingnya ya, gitu. Tidak selalu katarak yang tipis sekali seperti itu langsung kita tingkatannya operasi, ya? ada tingkatannya gitu, karena ya tidak semua langsung dioperasi seperti itu. Biasanya ketika ada pasien ada tumbuh katarak seperti itu ya, biasa kita cek dulu kacamata ya, cek kacamata seperti itu. Kita punya batas tertentu, apabila dengan kacamata dia tidak bisa membaik pada batas tersebut, nah itu kita bisa tawarkan untuk operasi katarak seperti itu. Kalau yang kataraknya sudah tebal sekali, memang kita sangat rekomendasikan untuk operasi, karena katarak yang sudah sangat tebal apabila tidak dioperasi juga beresiko ke depannya malah bisa jadi peradangan pada mata seperti itu. Baik, Dokter Putri. Nah, Dok, biasanya kan kalau saya pribadi ya, Dok ya, itu kebanyakan saya melihatnya yang menderita katarak itu kan lansia ya. Kalau masih muda itu bisa terkena katarak nggak sih, Dok? Ya, masih muda bisa saja. Yang pertama karena bawaan genetik ya. Bawaan genetik ya? Ya, bahkan tidak hanya muda ya, bayi ada, iya saya ada. pernah lihat kasusnya di Iya, televisi itu, betul. Dok ya. Iya, bayi juga bisa terjadi katarak ya, kita sebutnya katarak kongenital. Biasanya sih disebabkan karena infeksi pada saat bayi tersebut dikandung oleh ibu. Jadi infeksi yang menginfeksi ibu dari dalam kandungan ya, iya, Dok ya, dari penyebabnya dalam juga kandungan, ya. Misalnya infeksi rubella seperti itu, nah itu bisa mengakibatkan katarak pada bayi yang baru dilahirkan seperti itu. Oke. Ya, kemudian ada juga faktor-faktor genetik lain yang bisa mengakibatkan misalnya katarak tersebut muncul pada usia remaja atau ya usia yang belum
belum tua ya kita Belum, bilang, masih ya, muda itu kan seperti dok ya. itu. Atau bisa juga karena suatu hal yang terjadi di masa muda itu, misalnya tadi trauma pada mata, Pernah kecelakaan. Nah itu bisa juga terjadi. Oke dok, untuk batasan usianya, usia tua sama usia muda tuh berapa dok? Untuk usia yang keberapa untuk menyatakan itu masih muda tapi terkena katarak gitu dok? Iya, sebetulnya kalau batasnya sendiri ya itu adalah sekitar, kalau kita sebut katarak senilis atau katarak pada orang tua ya, itu biasa batasnya sekitar 60 atau 70 ke atas, seperti itu. Nah di bawah itu ya itu kita sudah bisa sebut dia katarak pada usia muda ya, istilahnya seperti itu. Oke baik dokter, sebenarnya tadi kan dokter udah menginformasikan salah satu cedera itu bisa menyebabkan katarak bagi usia muda ya. Mungkin ada penyebab lainnya dok yang mungkin tidak dirasakan oleh, mungkin menjadi habit ya para pemuda saat ini, ternyata itu penyebab untuk terjadinya katarak. Iya, mungkin kembali lagi ya seperti tadi faktor resiko itu ya, seperti misalnya kebiasaan merokok seperti itu, bisa aja mempercepat. Kemudian mungkin kalau zaman-zaman sekarang ya mungkin tingkat diabetes misalnya, penyakit diabetes sekarang banyak diderita yang muda ya dok ya. Nah itu padahal juga merupakan faktor resiko terjadinya katarak gitu. Jadi ya kadang faktor lingkungan itu bisa berperan sebagai faktor resiko juga. Nah sahabat Gemilang itu waspada ya Anda ya, mulai menjaga kesehatan konsumsinya ya dok ya. Kalau pasien dokter sendiri di RSUD Muntila nih dok, itu kebanyakan di usia berapa dok? Kebanyakan memang yang senilis yang usia tua. Usia tua ya. Tapi ada yang muda dok? Yang muda sih ada beberapa tapi tidak sebanyak yang tua pastinya, memang karena secara prevalensi lebih banyak itu yang katarak pada usia lansia tua. Ya dok ya. Baik dokter, tadi kan menjelaskan ciri-ciri katarak nih. Apa bedanya sih dok? Tadi kan dokter bilang berkabut ya, rabun ya. Nah apa bedanya katarak dengan penderita rabun nih dok? Penderita rabun seperti misalnya rabun dekat, rabun jauh gitu ya. Oke. Ya, jadi untuk bisa dibedakan, Dok. Ya, sebetulnya kadang tidak terlalu bisa dibedakan ya. Kadang tidak terlalu bisa dibedakan, tapi mungkin tadi ada beberapa seperti misalnya rasa berkabut, kemudian adanya distorsi warna ya, seperti tadi pasien kadang mengatakan bahwa pandangannya warnanya agak sedikit lebih kuning misalnya, seperti itu. Kemudian yang tadi tiba-tiba bisa tidak membaca menggunakan kacamata baca. Ya, hal-hal seperti itu bisa membantu membedakan juga dengan rabun ya. Jauh ya. Oke, baik. Dokter Putri, tadi juga dokter menginformasikan tentang grade ya. Katarak itu sendiri. Sakit katarak itu grade-nya apa aja dok? Tadi dok mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi biar sahabat Gemilang bisa paham dok. Saya sih sebenarnya juga bisa paham ya. Silakan dokter Putri. Oke, grading ya. Jadi kalau untuk grading ini biasa kita gunakan untuk katarak-katarak pada usia tua, seperti itu ya. Ya memang secara medis kita punya grading sendiri ya. Ada grade 1, grade 2 sampai grade 5 seperti itu ya. Biasanya kalau pada grade 1, grade 2 ini, tapi memang kita menentukan perlu dioperasi atau tidak biasanya adalah berdasarkan pandangan subjektif pasien. Subjektif pasien ya. Jadi kita cek dulu tajam penglihatan yang maksimal ya, tajam penglihatan terkoreksi, artinya tajam penglihatan setelah kita coba pakai lensa kacamata maksimal seperti itu berapa. Kalau misalnya tidak berada dalam batas tertentu, maksud saya kalau misalnya di bawah batas tertentu ya masih cukup baik gitu, nah itu biasanya memang kita tidak lakukan operasi dulu, tapi memang kita pantau secara ketat ya, misalnya sebulan sekali seperti itu, pasiennya tetap kontrol untuk kita lihat apakah ada peningkatan grade dan apakah ada perburukan tajam penglihatan. Berarti tetap kontrol ya dok ya? Iya, tetap kontrol. Biasanya berapa kali sih dok kalau semua udah didiagnosa katarak nih? Kontrol lagi pertemuan ke berapa, sebulan atau 2 minggu dok? Nah jadi kan memang katarak ini prosesnya bukan proses yang cepat sehari 2 hari dia langsung memburuk gitu ya, kebanyakan. Jadi karena prosesnya itu adalah proses yang lambat, biasanya kita juga tidak kontrolkan dalam jangka waktu yang cepat ya, tidak dalam jangka waktu yang dekat. Jadi biasanya sih sebulan atau 2 bulan seperti itu, supaya kita betul-betul bisa tahu bagaimana
Oke, berarti diobservasi dulu ya dok ya. Baik sahabat Gemilang, nanti kita akan tahu lebih dalam tentang katarak dan apakah harus operasi. Walaupun tadi udah di-spill dikit ya sama dokter Putri ya. Kita akan tahu jawabannya dari dokter Putri Claudia, spesialis mata tentunya nanti. Dan Anda boleh bertanya terkait kesehatan mata, khususnya katarak, melalui chat WhatsApp di 0815 78968968. Jadi ulang ya di 0815 78968968 atau melalui live Instagramnya RSUD Muntilan Kabupaten Magelang di @RSUD Muntilan. Oke, Jamus Gemilang akan kembali lagi, pastikan tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882 006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Informasi jam besuk RSUD Muntilan. Salam sehat Sobat RSUD Muntilan di seluruh Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Demi kenyamanan dan keamanan pasien, RSUD Muntilan memberlakukan jam besuk pasien rawat inap di RSUD Muntilan adalah sebagai berikut. Hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu dan hari libur nasional, pagi pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sore pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kenyamanan dan keamanan pasien adalah prioritas kami. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Ih, kotor banget sih. Mana banyak genangan air, kaleng bekas di mana-mana. Duh, maaf ya, belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk. Sibuk apa kamu? Sibuk mikirin kamu. Hei, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit cikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti? Dih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih. Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah nggak kepake itu. Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, nggak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau. Pencegahan cikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit cikungunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang. Aduh, Duk, kok omahe reget banget ki piye? Engko nek putuku kena stunting piye nek omahe reget ngene iki? Lah, napa hubungane stunting kali omah reget, Bu? Anak-anak ki rentan kena penyakit, Duk. Apa meneh nek lingkungane reget, bisa kena stunting. Dadi kudu ati-ati.
Walah, ngoten Bu. Nggih, kula resik sakniki. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi maupun sanitasi yang tak memadai. Mari cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, memberi ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan dengan didampingi empasi sehat, selalu pantau tumbuh kembang anak dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan sekitar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Terima kasih Anda masih bersama Giandika di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Tentunya juga masih bersama RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Ada Dr. Putri Claudia, spesialis mata. Beliau adalah dokter spesialis mata RSUD Muntilan, sahabat Gemilang. Anda yang baru saja bergabung, topik kali ini adalah katarak. Apakah bisa disembuhkan tanpa operasi? Bagi sahabat Gemilang yang terlewatkan session pertama, Anda bisa simak kembali Jamus Gemilang di akun YouTube Gemilang FM Official. Dan Anda yang ingin bertanya terkait katarak apakah bisa disembuhkan tanpa operasi, bisa melalui chat WhatsApp di 0815 789 68968. Dan Jamus Gemilang kali ini juga Anda bisa simak secara live streaming di gemilangfm.id dan live Instagram di @rsud Muntilan. Oke, kita kembali lagi ngobrol seru bersama dengan Dr. Putri. Baik, dokter, apakah benar dok katarak bisa sembuh tanpa operasi? Silakan dokter. Ya, baik. Jadi kalau untuk sembuh definisinya adalah lensa yang keruh tadi menjadi jernih lagi, itu tidak bisa. Oke, tidak bisa ya dok. Sampai saat ini masih belum ada pengobatan atau teknologi yang bisa mereverse ya atau mengembalikan lensa yang keruh menjadi jernih lagi. Kembali. Ya, jadi memang untuk tindakan atau prosedur pengobatan yang saat ini menjadi utama dalam penanganan katarak itu adalah dengan operasi katarak. Operasi katarak. Iya. Oke, baik, berarti harus operasi ya dok ya? Operasi sendiri sebetulnya definisinya adalah lensa yang keruh tadi itu dibersihkan atau diambil seperti itu ya, kemudian diganti dengan lensa tanam. Lensa tanam. Iya, lensa tanam yang jernih ditanamkan pada mata pasien seperti itu. Dan tentunya ini akan memberikan bantuan penglihatan, maksudnya pasien jadi lebih nyaman ya dok ya untuk melihat ya dok ya? Iya, betul. Baik dokter, kapan saat yang tepat untuk operasi katarak dok? Iya, seperti yang tadi mungkin sudah kita bahas ya di sesi 1. Jadi memang ketika pasien sudah mencapai suatu titik tertentu pada penglihatannya ya, sudah kabur yang tidak bisa lagi menggunakan lensa kacamata seperti itu. Nah, itu memang sebaiknya sudah direkomendasikan untuk dioperasi katarak gitu. Kemudian pada kondisi kataraknya sudah tebal seperti itu memang direkomendasikan juga untuk operasi. Atau pada pasien-pasien yang memiliki kondisi diabetes ya atau gula darah yang tinggi, yang kita curiga ada penyakit lain di saraf mata atau kita sebutnya dengan retinopati diabetes seperti itu. Nah, itu katarak bisa dilakukan bukan hanya sebagai tata laksana untuk kataraknya, tapi juga untuk memfasilitasi supaya diagnosis dan tata laksana pada retinopati diabetika itu juga bisa dilakukan dengan secara berarti, optimal. Bagi pasien yang menderita diabetes juga harus mengecek kesehatan matanya ya dok ya? Iya, betul. Baik, harus mengecek. Dokter, untuk kita sebagai mungkin ya didiagnosa katarak ya, merasa ini udah saatnya operasi itu dalam batas penglihatan, maksudnya kita yang ngerasain sendiri tuh kaburnya tuh seperti apa gitu loh dok? Mungkin bisa dijelaskan dok? Iya, oke. Nah, kalau itu memang biasanya kita ngeceknya adalah menggunakan secara objektif ya pastinya. Jadi menggunakan alat namanya Snellen chart ya. Jadi kalau Snellen chart itu sudah melewati 6/18 seperti itu, di atas itu, nah itu biasanya kita sudah rekomendasikan untuk operasi. Oke, baik ya.
Dan dok, biasanya dari awal didiagnosa sakit katarak nih, masih tahap yang ibaratnya grade-nya masih rendah. Itu untuk menuju grade yang lebih tinggi, itu butuh waktu berapa lama dok? Tadi dokter menyampaikan kan memang agak lama ya untuk prosesnya ya. Silakan dokter. Ya, sebetulnya kalau waktu pastinya itu setiap orang bisa berbeda ya. Beda-beda ya, karena tergantung tadi faktor resiko yang dia punya juga gitu. Barangkali dia memiliki faktor resiko yang lebih banyak sehingga mungkin saja progresivitasnya lebih cepat. Tapi biasanya tidak dalam hitungan hari ya, minimal pun hitungan minggu atau bulan seperti itu. Minggu dan bulan biasanya ya, dok, ya? Seperti itu untuk progresivitas yang lebih signifikan dirasakan oleh pasien. Oke, untuk lebih pahamnya memang harus kontrol ya dok ya? Iya, memang harus diperiksakan. Sebulan atau 2 bulan sekali ya dok ya? Betul. Baik, dokter, kan ada ya dok ya di luar sana obat katarak dengan obat tetes. Ada kan ya dok yang menjual secara online maupun offline atau dengan terapi. Bagaimana dokter menanggapi hal seperti ini dok? Silakan dokter. Iya, sebetulnya kalau tetes mata itu memang kita secara medis ada. Tapi lagi fungsinya bukan mengembalikan ya, bukan mereverse lensa yang tadinya keruh menjadi jernih. Ya, namun tetes itu sendiri dia memiliki efek untuk memblokade enzim ya, suatu enzim gitu yang berperan dalam proses katarak itu sendiri, sehingga diharapkan dengan pemberian obat itu progresivitasnya lebih lambat seperti itu, tapi tidak bersifat menyembuhkan. Jadi kalau kataraknya masih tipis, mungkin bisa bermanfaat dengan pemberian obat itu, mungkin bisa memperlambat progresivitasnya, namun tidak menyembuhkan atau tidak menghilangkan. Iya. Oke, itu untuk obat tetes yang dijual di luar sana ya dok ya. Tapi kan di sana juga nggak jelas juga ya dok ya untuk kandungannya dok. Itu gimana dok? Nah, untuk obat tetes yang saya sampaikan ini tadi adalah obat tetes yang memang kami gunakan secara medis ya, yang memang sudah terdaftar, yang memang secara penelitiannya juga sudah ada yang mendukung seperti itu. Tapi kalau untuk obat-obat yang memang belum ada penelitian yang jelas ya, bahkan apalagi yang belum diterima secara medis atau mungkin dari Badan POM juga belum ada ya, itu terdaftar. Iya, belum terdaftar, itu kami sangat tidak rekomendasikan ya, karena kita tidak tahu potensi efek samping yang akan terjadi apa dengan penggunaan obat-obat itu. Ya, karena kan masuk ke mata ya dok ya. Ya, udah matanya sakit, ini obat juga nggak jelas ya dok ya. Kalau terapi dok, bagaimana menanggapi hal ini dok? Terapi katarak. Iya, kan ada yang dipijat mata gitu kan dok. Oh iya. Nah, itu gimana dok? Iya, sebetulnya apapun itu kalau kita bicara tentang mengembalikan penglihatan itu memang hanya dengan cara operasi untuk saat ini. Jadi pijat mata atau tetes mata, dirambang apapun itu sampai saat ini belum ada yang proven sih untuk bisa menghilangkan katarak. Cuma kata operasi itu kadang kan horor ya dok ya, apalagi ini di bagian mata yang kita biasanya juga buat melek penglihatan ya. Nah, boleh dong dijelaskan apabila pasien nih nggak mau operasi, ini dampaknya seperti apa dok? Silakan dokter. Oke, ya dampak tidak operasi yang pertama ya yang bisa dirasakan oleh pasien itu sendiri, pandangannya kabur ya. Jadi mungkin pada grading katarak yang sudah cukup tebal seperti itu pastinya akan mengganggu kehidupan pasien, aktivitas pasien, apalagi kalau pasiennya masih bekerja seperti itu, mungkin akan sangat berdampak terhadap kualitas hidup si pasien itu, seperti itu. Ya, jadi memang ya kalau memang akan memperburuk juga ya dok ya. Nah, ketika itu sudah tebal sekali, jadi katarak itu ketika sudah tebal sekali itu bisa ada kemungkinan untuk istilahnya meleleh seperti itu ya. Jadi meleleh itu nanti dia keluar dari kantong lensanya, kemudian memasuki area mata yang lain. Nah, itu bisa mengakibatkan komplikasi-komplikasi justru seperti misalnya peningkatan tekanan mata, kemudian peradangan pada mata seperti itu, dan ya itu tentu tidak kita harapkan ya. Itu bisa menyebabkan kebutaan juga nggak sih dok? Iya, kalau tadi terjadi peningkatan tekanan mata, itu peningkatan tekanan tersebut bisa mengakibatkan desakan atau kompresi pada saraf mata ya. Nah, ketika saraf matanya itu sudah terkompresi dan sangat menipis, nah itu bahkan
setelah operasi katarak pun penglihatan tidak bisa kembali. Gitu. Jadi bahaya sekali. Betul. Jadi memang operasi katarak ini terutama diutamakan terutama untuk saraf-saraf yang masih baik, karena prognosis untuk dia bisa mengembalikan penglihatan menjadi baik lagi. Lebih besar. Baik, Dokter Putri, ini mungkin bisa diinformasikan kepada sahabat Gemilang yang saat ini takut buat operasi, ya karena memang kata operasi aja sudah membuat mereka horor ya Dok ya. Nah, tahapan-tahapan sebelum operasi itu seperti apa Dok? Sebelum operasi katarak ya tentunya, silakan Dokter. Oke, jadi sebelum operasi katarak itu nanti biasanya kita akan mendiagnosis katarak itu sendiri, kita tentukan apakah sudah perlu operasi atau tidak. Kemudian nanti ada prosedur untuk pengecekan kekuatan lensa tanam ya, karena lensa tanam itu sebetulnya dia seperti kacamata, ada ukuran-ukurannya personal gitu. Jadi setiap orang bisa berbeda, dan karena lensa tanam itu ukuran-ukurannya itu disesuaikan dengan mata masing-masing pasien, sebetulnya itu adalah keuntungan, karena beberapa pasien setelah operasi itu yang tadinya mungkin minus tinggi gitu ya, bisa turun. Setelah operasi bisa tidak pakai kacamata untuk melihat jauh gitu. Jadi ya itu pemeriksaan itu. Kemudian juga nanti ada pemeriksaan untuk pengecekan saraf mata ya, dengan USG seperti itu, untuk melihat bagaimana kemungkinan pasien setelah operasi, apakah bisa kemungkinan melihat jelasnya itu besar atau tidak gitu. Dan itu ada di RSUD Muntilan Dok? Ada ya. Ada ya. Pemeriksaan itu pasti dilakukan sebelum operasi. Oke, dan prosedurnya apa nih Dok? Kalau mau operasi katarak mungkin yang harus dipersiapkan pada pasien. Oh iya. Kalau dari pasien sendiri sih yang jelas mempersiapkan kesehatan secara keseluruhan ya. Misalnya pasien yang memiliki riwayat diabetes atau gula, pasien yang memiliki tekanan darah tinggi, itu sebisa mungkin kondisinya baik, kondisinya terkontrol pada saat operasi katarak, sehingga resiko-resiko pasca operasi itu juga bisa lebih minimal dibandingkan kalau itu tidak terkontrol seperti itu. Oke, baik. Dokter Putri, pasca operasi nih, tadi dokter juga menjelaskan biar tidak terkontrol ya resiko-resikonya ya. Nah, pasca operasi apa yang dirasakan pasien nih Dok? Setelah dioperasi mata gitu ya, yang dirasakan apa, nyeri atau apa gitu Dok? Silakan Dokter. Iya, biasanya kalau untuk nyeri sih malah jarang ya. Jarang ya? Iya, jarang. Oh, enggak ya? Iya, karena memang operasi yang terkini pada saat ini itu kita menggunakan irisan yang sangat kecil di mata. Kita menggunakan irisan yang sangat kecil sehingga proses penyembuhannya pun juga lebih cepat ya. Operasinya cepat, penyembuhannya juga cepat. Berapa lama sih Dok? Kalau untuk operasinya sendiri itu mungkin sekitar 15-30 menit kalau kalau lancar ya, dalam arti kalau tidak ada komplikasi dari kondisi mata pasien seperti itu. Jadi nyeri itu malah biasanya jarang dikeluhkan pasien. Jarang ya Dok ya? Jarang, iya. Kemudian yang biasa pasien rasakan ya, kalau kita anggap operasi itu lancar dan berhasil, ya pastinya penglihatan lebih jelas ya. Penglihatan jauh lebih jelas, tergantung juga grade katarak si pasien seperti itu. Nah, cuman kadang memang pasca operasi pasien beberapa mengatakan keluhan seperti misalnya matanya lebih sensitif terhadap cahaya, kemudian kadang matanya agak kering seperti itu, tetapi hal itu yang wajar, normal ya Dok ya. Iya. Dan itu biasanya dikasih solusinya apa tuh Dok? Ya, kalau untuk mata kering biasanya kita kasih suplemen air mata ya, seperti itu, suplemen air mata. Kalau untuk silau ya kadang itu memang salah satu efek dari lensa tanamnya itu gitu, seperti itu ya. Mungkin kita bisa edukasi untuk menggunakan kacamata hitam sementara waktu seperti itu. Ya, yang terpenting banyak solusi ya Dok ya, untuk mengatasi itu ya. Iya, betul. Nah, pemulihannya berapa lama nih Dok? Kalau biasanya? Kalau untuk pemulihan biasa kita lakukan pemantauan 1 bulan. 1 bulan? Iya, jadi walaupun sebetulnya
di hari pertama kalau operasi itu berhasil itu mata sudah tampak seperti normal aja, jadi tidak ada merah, tidak ada apa ya kalau misalnya lancar sekali gitu. Cuman tetap kita biasa lakukan pemantauan dan pemberian obat ya, profilaksis antibiotik seperti itu biasanya kita lakukan sampai 1 bulan. Jadi supaya kita betul-betul sudah pastikan bahwa lukanya itu sudah menutup sempurna seperti itu. Oke, baik. Dokter, ini sudah ada yang bergabung melalui chat WhatsApp di 0815 78 968 968. Oke, ini dari Dwi di Salaman. Dokter, ciri-ciri katarak secara umum bisa dilihat apa sih dok? Tadi udah dijelaskan, nggak apa-apa ya dok ya, jelasin lagi. Silakan dokter. Untuk ciri-ciri katarak yang bisa dirasakan oleh pasien itu adalah pandangan kabur, kemudian bisa terasa seperti berkabut atau terasa tadi ya seperti melihat kaca berembun seperti itu. Kemudian pada usia-usia yang sudah di atas, yang sudah ada rabun dekat, kadang bisa merasakan rabun dekatnya itu hilang pada awal-awal katarak seperti itu. Baik. Dan ketika dikoreksi kacamata tidak betul-betul optimal penglihatannya seperti itu. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya Mbak Dwi yang ada di Salaman ya. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya dokter ada Wahyudi di Borobudur. Penanganan pertama jika terindikasi terkena katarak apa ya dok ya? Iya. Apa dok? Iya, penanganan pertama ya sebetulnya memang karena ini tidak bisa dikembalikan ya, jadi mungkin yang bisa dilakukan ya kita minimalisir faktor resikonya ya. Jadi seperti misalnya kalau ada penyakit gula darah tinggi atau diabetes itu sebaiknya dikontrol seperti itu. Kemudian pengaruh stres oksidatif seperti merokok seperti itu juga dikendalikan seperti itu sih mungkin. Atau kalau kataraknya masih sangat tipis ya itu tadi kadang kita bisa memberikan obat yang tadi obat tetes ya, dok, obat tetes itu untuk supaya progresivitasnya tidak cepat seperti itu. Jadi ingin bertanya juga nih, kalau aktivitas sehari-hari dok, karena kan kontrolnya juga 2 bulan sekali ya kurang lebihnya ya, itu untuk aktivitas sehari-hari ada batasannya nggak sih dok? Untuk mata sendiri? Sebetulnya kalau batasan sih nggak ada ya, cuman ya lebih ke tadi kalau bisa dikurangi faktor resiko. Seperti misalnya paparan UV itu juga sebisa mungkin mengurangi paparan UV berlebih karena ya itu sebagai faktor resiko juga. Menggunakan kacamata hitam ya dok ya? Menggunakan kacamata hitam atau menggunakan topi seperti itu. Itu yang bisa dilakukan bagi Anda penderita katarak yang mungkin masih dalam pengobatan ya dok ya, untuk bisa mengurangi faktor resiko dengan menggunakan kacamata hitam atau topi ketika di luar rumah apalagi panas ya. Cuma mungkin saat ini nggak perlu ya dok ya, kita pendung terus nih dok ya. Bahkan mungkin siang itu udah mulai hujan ya dok ya. Baik dokter, ini ada pertanyaan selanjutnya, ada Kak Ahmad yang ada di Magelang. Apakah ada konsumsi khusus yang bisa mengurangi dampak dari katarak dok? Silahkan dok. Jadi karena tadi pengaruhnya dengan stres oksidatif itu ya, mungkin bisa ditingkatkan konsumsi antioksidan ya. Jadi dari seperti buah dan sayur seperti itu, buah-buahan dan sayur-sayuran untuk meminimalisir resiko dari katarak. Namun tetap ya kita tahu ada faktor usia juga yang memang itu tidak bisa kita kontrol ya. Jadi kadang ya itu tergantung kerentanan genetik masing-masing individu juga gitu. Jadi mungkin ada yang berkata saya sudah tiap hari makan buah sayur tapi kok tetap katarak juga ya. Itu mungkin bisa jadi memang pengaruh degeneratif dari usianya itu lebih besar gitu. Dan tapi untuk lansia pun tidak semua bisa kena katarak ya dok ya? Betul, iya. Jadi memang tidak semua orang bisa terkena, atau terkena pun usianya juga bisa berbeda-beda seperti itu. Baik dokter dan sahabat Gemilang, kita break sejenak. Masih ada satu session lagi akan membahas tentang katarak. Apakah bisa disembuhkan tanpa operasi? Jangan kemana-mana, pastikan tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia,
dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat, dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882 006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Informasi jam besuk RSUD Muntilan. Salam sehat Sobat RSUD Muntilan di seluruh Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Demi kenyamanan dan keamanan pasien, RSUD Muntilan memberlakukan jam besuk pasien rawat inap di RSUD Muntilan adalah sebagai berikut. Hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu dan hari libur nasional, pagi pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sore pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kenyamanan dan keamanan pasien adalah prioritas kami. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Pulang kuliah lapar. Time to eat. Pesen Babang Food fast food, soft drink, terus apa lagi ya? Fast food terus. Nih, lihat isi piringku. Nasi, lauk, sayur, buah. Lengkap kan? Remaja kayak kita saatnya jika pola makan dan bergaya hidup sehat. Karena besok kita akan jadi calon ibu loh. Yang tentunya pengen menghasilkan generasi sehat, cerdas, dan bebas stunting. Nah, tuh tahu. Kualitas remaja menjadi kunci cegah stunting. Sasaran percepatan penurunan stunting meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 sampai dengan 59 bulan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita karena kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi kebutuhan gizi anak yang sesuai pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Konsumsi protein pada menu harian balita usia di atas 6 bulan. Lengkapi imunisasi dan sanitas. Penuhi kebutuhan asupan nutrisi bagi ibu hamil, serta meningkatkan kualitas remaja putri dengan menjalankan pola hidup sehat dan makanan bergizi seimbang. Cegah stunting itu penting. Ciptakan gerakan bebas stunting untuk Indonesia yang lebih maju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Badan gak enak Bu, pegel-pegel rasanya. Makanya badan jangan dimanja. Tuh lihat, pagi-pagi gini tetangga udah pada olahraga. Ada yang jalan-jalan, lari pagi, sepedaan, senam. Olahraga itu membuat badan sehat dan kuat. Pantesan Pak Yono yang setiap pagi jalan-jalan lewat depan rumah kita, meski sudah sepuh tetap bugar ya. Kalau gitu Bapak ikut Ibu senam. Ikut ya ikut Pak. Tapi lihat tuh kaki Bapak. Waduh, kaki yang kanan pakai sepatu, kaki yang kiri pakai sandal jepit. Gerakan masyarakat untuk sehat. Penuhi kebutuhan makanan sehat untuk keluarga. Dan sempurnakan dengan olahraga yang teratur sesuai dengan kondisi tubuh kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Terima kasih Anda masih setia di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Tentunya masih bersama saya Giandika dan Dr. Putri Claudia spesialis mata. Sahabat Gemilang yang ingin bertemu Dr. Putri, beliau adalah dokter spesialis mata RSUD Muntilan. Jadi Anda bisa berkonsultasi dan memeriksakan kesehatan mata Anda ke RSUD Muntilan. Kita langsung tanya nih ya, jadwal prakteknya jam berapa nih? Silakan dokter. Untuk jadwal praktek saya hari Senin jam 15 sampai jam 17 ya. Oke, sore ya. Sore. Kemudian Rabu juga sore jam 15 sampai jam 17 juga. Kemudian hari Sabtu pagi.
Sabtu ya, pagi. mulai jam 8. Oke, bagi sahabat Gemilang yang pekerja ya, ini sangat solusi banget ya. Solutif banget karena Dokter Putri ternyata jadwalnya sore sahabat Gemilang. Jadi Anda bisa langsung datang ke RSUD Muntilan ya, dan bisa juga kalau memang ada diagnosa terindikasi mungkin ada masalah di mata Anda bisa pakai BPJS juga ya, Dok ya. Bisa. Oke, dokter. Tema kita kan tentang katarak. Apakah bisa disembuhkan tanpa operasi? Tadi juga udah dokter jelaskan di session pertama dan session kedua. Di kali ini, dokter, apa yang ingin dokter sampaikan kepada sahabat Gemilang agar tidak abai pada kesehatan mata, dokter? Silahkan. Ya. Yang pertama kalau untuk katarak ya, tadi sebisa mungkin diminimalisir faktor resikonya. Seperti itu, seperti misalnya kurangi paparan UV berlebih, ya bisa menggunakan kacamata hitam atau topi seperti itu. Kemudian bisa konsumsi banyak makanan yang mengandung antioksidan ya, dari buah dan sayur misalnya. Kemudian untuk pasien-pasien yang memiliki faktor resiko penyakit ya seperti gula darah tinggi seperti itu, nah itu bisa mungkin dikontrol sehingga gula darahnya tetap normal gitu. Kemudian kalau secara keseluruhan ya, untuk kesehatan mata secara keseluruhan, misalnya untuk mencegah infeksi-infeksi pada mata, itu ya sebisa mungkin dikurangi untuk memasukkan apapun ke mata ya, seperti misalnya kebiasaan merambang ya, dirambang seperti itu. Nah itu kalau bisa tidak usah dilakukan ya. Kalau misalnya ada keluhan-keluhan, langsung saja diperiksakan untuk bisa mengetahui tata laksana yang tepat. Kalau pakai soft lens, Dok? Kalau pakai soft lens sebetulnya asalkan penggunaannya tepat ya, hygiene yang dilakukan juga bersih tepat ya, bersih, itu sebetulnya tidak ada masalah ya. Cuman memang pastinya ada resiko-resiko juga ya untuk soft lens, apalagi yang jangka panjang seperti itu ya, mungkin bisa di alternate ya, tidak yang dipakai terus seperti terus itu menerus ya, Dok ya. Iya, bisa diganti-ganti dengan kacamata juga. Ya kadang kan kalau pakai soft lens itu ketiduran itu loh, Dok. Nah itu yang berbahaya ya, Dok ya. Gitu, karena bisa mengakibatkan mata kering ya pada saat tidur, sehingga resiko infeksinya lebih tinggi juga. Oke, dokter, harapan dokter dengan menginformasikan tentang katarak ini apa, Dok? Ya, jadi ya tadi untuk katarak sendiri itu seperti sudah kita bahas ya, bahwa memang satu-satunya cara untuk mengobati atau mengembalikan pandangan itu adalah dengan operasi. Seperti itu. Dan operasi katarak di masa era saat ini itu sudah sangat mudahkan ya, Dok, mudahkan ya. Jadi sudah sangat dimudahkan, bisa di cover juga dengan asuransi ya, sehingga tidak perlu takut juga untuk dilakukan operasi. Operasi yang kita lakukan juga dengan sayatan yang sangat kecil, sekitar 2,75 2,5 sampai 3 mili lah gitu. Jadi cepat, efisien, dan resiko infeksinya juga diharapkan lebih kecil ya dengan irisan yang kecil seperti itu. Dan di RSUD Muntilan juga ada ya, Dok ya, alatnya sudah semua. Ada, alatnya sudah ada gitu. Jadi harapannya sih pasien-pasien bisa lebih sadar terhadap gejala-gejala awal katarak, kemudian sadar juga untuk memeriksakan keluhan tersebut ya, sehingga bisa diobati lebih cepat, dan ya pada akhirnya harapannya bisa mengurangi angka kebutaan di Indonesia gitu. Baik, Dokter Putri, terima kasih sekali atas ilmunya hari ini terkait penyakit mata katarak. Informasi ini sangat bermanfaat bagi sahabat Gemilang dan tentunya kita semua yang ada di ruangan studio ini ya, karena bisa waspada terkait kesehatan mata yang memang harus dijaga sejak dini ya, dokter ya. Sukses untuk Dokter Putri, terima kasih. Sukses juga untuk RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Baik sahabat Gemilang, saya Jandika, Dokter Putri, spesialis mata, tim RSUD Muntilan beserta kru Gemilang FM pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda dan nantikan selalu Jamus Gemilang selanjutnya dengan narasumber spesial dan topik menarik pastinya. Hanya ada di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Bye. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.